lagi untuk yang agak berbeda ya menurutnya sama anak gitu gimana Kak rasanya? Umroh kali ini tuh seru banget pastinya karena aku juga udah memilih travel yang tepat buat aku dan kids friendly juga bener-bener selama ibadah itu kayak jadi lebih mudah dan gampang gitu loh karena emang bener-bener travel yang aku pilih ini tuh sangat kids friendly kayak anak aku tuh bener-bener ditemenin bener-bener pada apa ya ramah-ramah banget terus kalau misalnya anak aku lagi butuh apa namanya kan anak rewel ya kadang-kadang ada kebutuhan nah travel ini tuh bantuin untuk kayak giving solution kayak misalnya ada butuh ini ke supermarket seperti ini mereka tuh kayak kasih tunjuk gitu loh jadi emang bener-bener nyaman banget. Selama umroh Kakak kemana aja tuh liburannya di Mekah? Nah ini waktu aku liburan di bentar ya sorry. Selama aku di Mekah kemarin itu kita ada main ke Hidden Gems yang itu tuh banyak banget orang yang nggak tahu tempatnya jadi Hidden Gems itu seperti bukit dan dia itu view-nya itu ada Tower Zam-Zam yang di Mekah langsung jadi itu bagus banget buat foto dan itu bener-bener hanya segelintir orang yang tahu nggak banyak wisatawan yang ke sana nah ini aku bareng travel di Kari main ke sana kemarin. Sama anak juga dong Kak main ke sana? Iya, Gimana terus reaksinya? oh sama anak enggak karena dia agak bukit ya, agak tinggi ya. Terus kita juga ada kemarin yang paling unik banget yang ini nih. Ini nih gara-gara ini nih aku pilih travel di Kari. Aku kesana itu ada yang namanya Arabian Night Experience. Arabian Night Experience sekalian kayak Sunnah Nabi Experience gitu. Jadi menghabiskan waktu untuk bermain kuda, terus menikmati bagaimana rasanya seperti wanita-wanita yang berjuang zaman dulu. Jadi bener-bener semuanya tuh masih alami banget. Kita ada di gurun seperti gurun pasir, naik kuda, siap itu kita makan nasi mandi ayam dan di sana juga ada daging burger kuda. Gitu yang kayak olahan gitu. Pertama kali nggak Kak Kakak berkuda atau sebelumnya di Indonesia pernah berkuda juga? Sebenarnya udah pernah tapi waktu syuting. Nah, di sana itu lebih diarahin lagi sih, lebih diajarin dari awal. Jadi kalau misalnya ada jamaah nih yang pengen main kuda ke sana karena ini kan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Dikari kan, supaya kita tuh setelah ibadah itu nggak boring nih. Jadi apa nih aktivitas selanjutnya? Nah itu bisa banget main kuda dan diajarin dari awal gitu loh. Jadi nggak takut sama sekali. Meskipun aku juga nggak pernah dan syuting juga hanya naik kuda doang dinaikin nggak dijalanin. Itu aku jadi bisa karena aku diajarin dari awal gitu loh. Boleh tahu nggak sih Kak apa sesuai doa-doa yang Kakak panjatkan selama umroh? Doa yang aku panjatkan itu udah pasti rezeki dilancarkan, kitanya diberi kesehatan dan mendoakan kedua orang tua semoga login. Aduh. Amin dong, nggak apa-apa dong doa. Doa nggak apa-apa dong, doakan. Untuk anak sendiri itu pertama kali ya Kak umroh? Anaknya Kakak? Iya, pertama kali. Gimana Kak reaksi anaknya kayak bahagia Kak kan baru pertama kali biasanya kan kayak excited gitu sebuah anak atau rebel di perjalanan karena jauh gitu. Sebenarnya dia lebih banyak terlalu aktifnya karena exciting. Jadi bukan nangis karena ngeluh atau kayak capek gitu, nggak, dia exciting sampai hari ini tiba di Indonesia pun exciting. Karena yang aku bilang tadi juga travel ini bener-bener kids friendly banget kayak Kak Denny aja nih. Seharusnya ngurusin itu jamaah juga tapi jadi ngurusin bocil juga. Jadi bener-bener semuanya tuh kerja sama banget gitu loh buat jamaah, kepentingan jamaah gitu. Kakak selama umroh ada hal spiritual yang Kakak rasakan nggak selama Kakak melihat apa Ka'bah gitu hal spiritual yang Kakak rasain itu apa sih? Ada ya, pasti setiap tawaf itu ngerasa badan tuh kayak agak ringan gitu loh. Jadi kalau misalnya setelah tawaf itu kan kita kan capek banget kan, kita ada tidur sebentar. Nah setelah bangun itu kita ngerasa kayak kok kok kayak dosa hilang, gimana ya? Bukan lebay ya, tapi kayak ngerasa badan tuh lebih ringan. Kok kita nih kayak anak yang lahir baru itu sih yang experience yang nggak bisa didapatkan even aku mungkin ngelakuin amalan apa di Indonesia itu nggak bisa kayak kita tuh ngerasa lahir baru bersih banget gitu loh hati itu kosong yang ada hanya insya Allah kebaikan-kebaikan gitu loh. Eh, ada nggak Kak Kakak berdoa biar cepat dapet jodoh lagi gitu? Biar cepat dapet jodoh gitu selama umroh berdoa. Ada tapi aku doain juga sih ya aku udah doain itu ada sih pasti. Buyar nggak sih Kak selama umroh nih biasanya kan udah di list list pertanyaan apa doa-doanya waktu umroh kayak aku buyar gitu biasanya saking kayak takjub melihat Ka'bah itu Kakak merasakan gitu juga?
Karena ini kebetulan udah keberangkatan ketiga kalinya, jadi udah lebih well prepare gitu, udah nggak terlalu yang kayak buyar seperti sebelumnya. Tapi memang penting banget sih emang untuk nyiapin list doa ketika di sana. Jadi doanya itu, apalagi tips doa itu menurut aku banyak yang bilang lebih baik berdoa yang spesifik. Jadi kalau misalnya minta jodoh nih, ya Allah berikanlah jodoh yang kaya raya, yang soleh, amin gitu kan. Berikanlah yang good looking, seperti itulah contoh-contohnya. Ya itu kan selera orang ya. Yang paling berbeda dari umroh sebelumnya kan sebelumnya nggak sama anak, yang hari ini sama anak. Nah itu menurut kakak gimana? Lebih terchallenge. Kayak aku umroh sunnah kedua aku nggak ikut karena aku juga anak ya, maksudnya nggak bisa ninggalin anak terlalu sering, ya makin berkurang lah ininya ya, ibadahnya ya pastinya ya, karena kan kita harus ada memikirkan anak juga kan, nggak bisa ninggalin meskipun ada babysitter, tapi kadang-kadang kepikiran gitu loh. Yang paling berkesan nih kak selama di Mekah menurut kakak apa sih? Jujur li kalau ibadahnya udah pasti berkesan, tapi yang paling berkesan itu yang Arabian Night itu loh, itu yang aku nggak bisa lupain sampai hari ini, bener. Selama di sana kakak selain di yang tadi berkuda ada tempat yang lain yang kakak pengen kunjungi nggak sih kak, kayak makan Rasulullah gitu? Ada, sudah berkunjung. Ada, aksesnya alhamdulillah cepat banget juga. Kayak ngantri kan panjang ya, tapi memang beda antrian mungkin ya karena yang pribadi sama travel, tapi karena kita sama travel jadi lebih cepat gitu loh. Seperti ini. Untuk anak nih Mbak, nah, lebih aktif gimana sih, kayak misalkan cara dia anteng gitu, kayak misalkan menggambar sesuatu gitu, anak tuh kayak gimana? Oh iya, disediain alat tulis aja sih sebenarnya. Sama kalau misalnya dia pengen ngomong tuh harus ada yang ngajakin ngomong juga gitu. Kayak misalnya dia mungkin banyak tanya aja sih, nggak rewel kayak yang nangis gitu, enggak sih. Nggak yang rewel capek gitu loh. Man. Ada mau kesempatan lagi kak untuk umroh? Insya Allah, insya Allah, insya Allah mau. Ngajak teman-teman ini kan cuma berdua ya kak? Mm-mm. Atau ngajak apa kayak rombongan-rombongan? Insya Allah ke depannya mau pasti. Insya Allah dalam waktu harusnya deket ya. Maksudnya nggak deket banget sih, 6 bulan ke atas lah. Apa namanya, anak sendiri nih mungkin udah kasih Mekah pemahamin tuh, kayak misalkan Mekah tuh seperti apa itu untuk beribadah, mungkin kasih pemahaman ke anak di sana. Udah kasih tahu ya, kalau misalnya yang basic aja sih Mas, yang gampang dipahami kalau Mekah itu rumahnya Allah. Terus kalau Madinah itu tempatnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah. Jadi kasih yang basic karena kan masih kecil ya. Gitu. Jadi dikasih tahu aja, oh kita mau ke rumahnya Allah. Oh iya, dia seneng gitu loh. Kemarin sempat melintas ke Kuala Lumpur itu memang liburan atau gimana kak? Nah, KL itu transit. Kebetulan memang jadwal pesawat di bulan ini itu emang pada transit semua, Mbak. Jadi kita transit. Enggak transit doang. Harapan beribadah di tahun ini tuh, harapannya apa sih? Sebelum aku pulang meninggalkan kota Mekah, aku berharap banget setelah umroh ini semoga derajat diangkat, semoga juga ada perubahan yang sangat banyak ya, dan aku berharap juga doa-doa dikabulkan, itu sih. Aku berharap itu aja. Setelah umroh ini harus ada perubahan, entah dari diri sendiri memperbaiki diri, bukan berarti akunya juga nggak memperbaiki diri ya, maksudnya nunggu doa itu datang untuk terkabul aja, tapi akunya pengen memperbaiki diri gitu, itu harapan aku. Tapi kakak sebelum berangkat umroh itu kakak apa bilang dulu nggak ke mama, ke orang tua kakak sendiri, kayak mama aku mau umroh gitu? Enggak. Ini mamaku nonton deh pasti. Mama apa ya, Ma? Ini aku bilang kan ke Turki, tapi aku umroh. Soalnya gini, aku jaga perasaan mamaku. Soalnya kemarin pas umroh kedua, mamaku bilang gini, kau yang udah haji aja nggak kayak gitu kan? Kok sering banget, terlalu sering soalnya durasinya. Dalam setahun ini udah ketiga kali, belum sampai setahun. Nah, aku jaga perasaan mamaku nggak tahu aku umroh, taunya ke Turki. Terus taunya ke Turki gitu. Taunya ke Turki. Nanti gimana nih kak kalau misalnya mama nonton gitu mungkin? Nggak apa-apa ya Ma, lebih baik minta maaf. Enggak lah, mamaku baik ke orangnya, tapi dia paham kok, mamaku tuh paham kalau aku tuh ngejaga perasaan beliau, bukan karena aku pengen berbohong gitu, enggak. Aman-aman. Kalau untuk anak gimana, kayak suka video call gitu nggak kak? Sama Suka, tapi untungnya di kamar, soalnya kalau tanya Turki nanti Kapadokia aku bingung Kak. Paling aku kasih foto tuh kayak di jabal-jabal gitu loh, itu aku kirimin di jabal gitu. Mungkin salah satu itu nggak sih Kak, kayak misalkan di umroh itu bisa ya di tahun ini supaya dapat jodoh gitu. udah tadi kan udah nanya kayaknya
Agak bentar aku mau belajar. Kenapa memilih kan kalau nggak salah? Kenapa? Kenapa memilih? Oh iya biasa. Iya saya mau gitu. Iya iya makanya. Coba Mungkin bisa openingnya aja sih Kak. travel di Kari. Membeli travel di Kari selama umroh ada kali. Jadi awalnya memang nggak pilih travel ini Mbak. Jadi aku tuh memang ada kerjasama bareng di Kari emang untuk buat podcast inspirasi doang gitu loh. Awalnya itu doang nggak ada kepikiran buat umroh. Tapi setelah aku lihat kayak oh ini umrohnya ini programnya bagus nih. Yang aku bilang tadi salah satunya itu Arabian Night dan banyak lah menurut aku benefit yang mereka tuh kasih ke kita tuh secara free. Aku tertarik, akhirnya aku memilih travel ini buat umroh bareng aku ketiga kalinya. Tapi sebelumnya pakai travel apa Kak bedanya dari yang di Kari? Kalau di Kari itu banyak benefit ya. Jadi ketika kita payment ke travel kan biasanya kan yang itu doang nih yang kasih. Mereka tuh banyak yang kayak banyak kasih benefit. Kayak contohnya nih, aku ngenilai hal-hal kecil ya. Kayak porter itu kan di bandara itu kan bayar ya Mbak porter. Nah selama di sana itu even dari pengambilan bagasi aja kita jamaah itu nggak ada sama sekali yang direpotkan. Jadi benar-benar langsung bayar porter. Jadi benefit mereka bayar lebih gitu loh untuk kasih benefit dan kenyamanan di kita gitu. Itu yang membuat aku senang. Ada pertanyaan satu lagi. Anak udah sekolah? Udah. Umroh ini dia lagi libur sekolah. Mm-mm. Oh lagi libur sekolah. Oh enggak lagi absen soalnya mau buat umroh kan. Ini rencana dari kapan gimana Kak mau umroh bersama anak? Udah dari lama, cuman ya itu aku harus searching travel yang tepat kan buat aku. Ya itu makanya aku pilih travel di Kari setelah aku ada tahu travel di Kari ini emang programnya juga bagus, terus memang kids friendly juga, aku langsung pilih travel di Kari ini dan akhirnya langsung mantap. Karena kalau misalnya aku nggak pilih travel yang tepat, kayaknya aku masih pending deh untuk umroh bareng anak. Anak baru pertama kali di jauh itu kayak jet lag gitu nggak sih? Aman sih, nggak terlalu aman banget. Itu Lagi ibadahnya Kakak selama ada kegiatan di Mekah sama umroh Kakak. Nah ini nih yang paling unik banget ya. Jadi travel di Kari ini tuh pinter banget nge-range waktu. Sampai biasa kayak ideal banget loh waktunya. Antara liburan, dikasih waktu untuk berlibur, udah bener-bener happy banget. Tapi ibadahnya juga gak ketertinggal. Bahkan udah umroh sampai 3 kali. Kalau aku memang cuma 2 kali ya. Karena yang umroh 3 kali itu jamaah lain. Tapi mereka tuh arrange waktunya bener-bener. Jadi ibadahnya dapat, liburannya dapat, funnya dapat. Itu yang menurut aku kayak sangat wow gitu loh, bisa ngatur sampai 3 kali itu dan bener-bener ikut semua gitu jamaahnya, Masya Allah. Kita ada 9 hari. 9 hari. 9 hari itu berarti dari pertama sampai itu tadi cuma ke satu tempat tadi ya? Mm-mm. Yang paling Kakak ingat memorable? Banyak. Yang itu yang tadi ada jabal yang di atas itu, makan nasi mandi banyak banget. Tapi memang paling memorable yang belum pernah ada di travel lain itu karena benar-benar belum ada di tempat lain experience-nya. Ada lagi? Sini. Hai semuanya pemirsa, aku Clara Sinta. Ikutin keseruan aku ya. Pokoknya aku bakal banyak banget cerita-cerita ke kalian tentang pengalaman ibadah aku kali ini bareng travel di Kari. Masya Allah, ikutin keseruannya ya. Gitu. Kemudian